Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lutfi Hasanah, berasal dari Prodi Sistem Informasi semester 5 dengan mata kuliah Sistem Data Warehouse. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan model teknologi data warehouse. Data warehouse adalah suatu konsep kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Data warehouse sendiri berfungsi sebagai pengelola data dalam jumlah besar dan juga mengelola banyak media. Lalu persyaratan dalam teknologi pertama dan paling penting untuk gudang data adalah kemampuan untuk mengelola data dalam jumlah besar. Data warehouse juga digerakkan dengan yang biasa disebut dengan programmer atau desainer. Penempatan programmer dan desainer ini berfungsi untuk mengatur penempatan fisik data bertepatan dengan penggunaannya. Kemudian, di dalam suatu data warehouse, data juga harus mempunyai keefisienan data. Lalu di dalam sebuah keefisienan data terdapat dua mendasar, yaitu yang pertama, rekor pada waktu melalui antarmuka bahasa. Yang kedua, secara massal dengan utilitas. Selain itu, kita juga harus memperhatikan variabel length data. Jika variabel ini tidak diperhatikan, maka dapat menyebabkan masalah kinerja yang luar biasa ketika data terus-menerus diperbarui atau dirubah. Di mana variabel length data stabil, seperti kasus dalam data warehouse, tidak akan mempengaruhi terhadap kinerja yang melekat. Lalu, perbedaan jenis data warehouse dan DBMS meliputi DBMS yaitu lingkungan basis data pemroses transaksi klasik, sedangkan data warehouse cenderung untuk memegang lebih banyak data diukur dalam terabyte dan petabyte. Dari database, proses transaksi klasik di bawah tujuan umum DBMS. Granular, detail atom mempunyai informasi secara ringkasan, serta data rinci. Berikut contoh dari variabel length data. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah contoh dari variabel length data. Ini tujuan-tujuannya. Ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan umum dari DBMS saat update dilakukan, yaitu adalah mengakomodasi rekor tingkat update transaksi berbasis sebagai bagian normal dari operasi. Untuk DBMS data warehouse khusus, tidak ada kebutuhan untuk setiap overhead update. Tujuan yang kedua dari DBMS manajemen data yaitu adalah pengelolaan data di tingkat blok meliputi ruang cadangan untuk ekspansi blok massa pada saat update atau penyisipan. Ruang bebas mungkin setinggi 50%. Yang ketiga, untuk DBMS data warehouse khusus, membebaskan kecepatan selalu sama dengan 0% karena tidak ada kebutuhan untuk ekspansi di blok fisik. Setelah semua dimuat, maka update tidak dilakukan di lingkungan data warehouse. Tujuan yang keempat DBMS yaitu lingkungan jumlah terbatas. Pembatasan ini ada karena update dan sisipan terjadi manajemen data mereka sendiri. Dalam lingkungan data warehouse di mana tidak ada update dan ada kebutuhan untuk mengoptimalkan akses data. Mengubah DBMS teknologi perubahan tersebut mungkin agar beberapa alasan. 1. Teknologi DBMS mungkin tersedia saat ini yang hanya tidak pilihan ketika data warehouse pertama kali dihuni. 2. Ukuran gudang telah berkembang ke titik bawah pendekatan teknologi baru diamanatkan. 3. Penggunaan gudang telah meningkat dan berubah ke titik yang saat ini teknologi gudang DBMS tidak memadai. 4. Keputusan DBMS dasar harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Oke guys, terima kasih sudah mau menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.